Yang paling cepat naik bukan yang paling pintar, tapi yang paling pandai memainkan orang. Lucu ya, kita tumbuh dengan satu kebohongan yang sama. Katanya dunia ini adil. Katanya kalau kamu baik, kamu akan diperlakukan baik. Katanya kalau kamu kerja keras, kamu akan dihargai. Tapi semakin dewasa, kita sadar satu hal. Dunia tidak pernah netral. Ia hanya tunduk pada kekuatan. Kamu bisa jadi orang paling tulus di ruangan itu. Tapi satu orang manipulatif dengan senyum palsu bisa membuatmu terlihat seperti musuh. Karena manusia tidak digerakkan oleh kebenaran. Mereka digerakkan oleh kepentingan. Kau tahu apa yang paling berbahaya? Bukan orang jahat. Orang jahat mudah dikenali. Yang paling berbahaya adalah mereka yang terlihat baik, tapi berpikir seperti predator. Mereka tidak menyerang dengan amarah. Mereka menyerang dengan strategi. Mereka tidak berteriak. Mereka membisik. Mereka tidak menjatuhkanmu di depan banyak orang. Mereka membuat orang lain menjauhimu tanpa kau sadar siapa dalangnya. Itulah seni manipulasi. Dark psychology bukan tentang menjadi jahat. Ini tentang memahami bahwa emosi manusia bisa dimainkan. Orang takut kehilangan lebih dari mereka menghargai mendapatkan. Itu sebabnya ancaman halus lebih kuat dari janji manis. Orang ingin merasa penting. Itu sebabnya pujian palsu lebih efektif daripada kebenaran pahit. Orang benci merasa salah. Itu sebabnya jika kamu ingin mengendalikan seseorang, jangan serang egonya. Beri dia ilusi bahwa keputusan itu miliknya. Dan tiba-tiba, dia akan membela keputusan yang sebenarnya bukan miliknya. Pernah sadar? Saat kamu terlalu jujur, kamu dianggap bodoh. Saat kamu terlalu sabar, kamu dianggap lemah. Saat kamu terlalu diam, kamu bisa diinjak. Karena dunia ini menghormati batas, bukan kebaikan. Semakin kamu memberi tanpa batas, semakin orang belajar bahwa kamu bisa dimanfaatkan. Itu bukan kejam. Itu hukum perilaku manusia. Orang tidak berubah ketika diberi nasihat. Mereka berubah ketika merasa terancam kehilangan sesuatu. Kehormatan, status, akses, kenyamanan. Itulah kenapa dalam permainan kekuasaan, yang paling tenang biasanya yang paling mematikan. Dia tidak reaktif, dia responsif. Dia tidak membalas hinaan, dia mencatatnya. Dan saat waktunya tiba, dia tidak marah, dia menghapus. Ada satu kebenaran yang jarang dibicarakan. Kadang, untuk bertahan di dunia yang manipulatif, kamu harus mengerti cara manipulasi bekerja. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk tidak disakiti. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk tidak dijatuhkan. Karena jika kamu tidak memahami permainan, kamu akan selalu menjadi bidak. Perhatikan ini. Orang yang paling berbahaya bukan yang paling kuat, tapi yang paling sabar. Dia bisa tersenyum saat diremehkan. Dia bisa diam saat dihina. Dia bisa tunduk, sementara semua orang mengira dia kalah. Padahal, dia hanya menunggu momentum. Karena dalam psikologi gelap, yang impulsif kalah dari yang strategis. Kamu tidak perlu jadi monster, tapi kamu harus berhenti jadi mangsa. Belajar membaca mikroekspresi. Belajar mendengar nada suara. Belajar memahami kapan seseorang berbicara karena peduli dan kapan mereka berbicara karena ingin mengendalikan. Dan yang paling penting, belajar mengendalikan emosimu sendiri. Karena orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, mudah dikendalikan oleh orang lain. Dunia tidak kejam. Dunia hanya realistis. Jika kamu lemah tanpa kesadaran, kamu dimanfaatkan. Jika kamu kuat tanpa empati, kamu dibenci. Tapi jika kamu sadar dan tetap tenang, kamu menjadi sulit dibaca. Dan orang takut pada sesuatu yang sulit dibaca. Jadi, mulai sekarang, jangan reaktif. Amati, simpan,
pahami pola. Karena dalam dunia yang penuh topeng, yang paling berbahaya bukan yang paling berisik, tapi yang paling sunyi. Dan ingat satu hal, kebaikan tanpa batas adalah undangan untuk dimanfaatkan. Kekuatan tanpa kendali adalah awal kehancuran. Seimbangkan keduanya. Dan saat dunia mencoba menekanmu, tersenyumlah. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Permainan ini baru saja kamu pahami.